produk Regen. Oke, ini yang sudah saya pakai dan sudah terpercaya ya, dari tahun ke tahun, dari dulu hingga sekarang saya memakai ini sahabat. Nah, sebenarnya banyak sahabat ya, banyak sekali produk yang bisa mengatasi serangan-serangan hama, terutama semut ya, semut, serangga-serangga dan trips dan sebagainya seperti itu. Tetapi dari sekian banyak ada satu yang sudah pasti saya lebih percaya, yaitu ini ya, Regen sahabat. Regen ini saya pakai di saat-saat tanaman kopi saya terserang sangat fatal, artinya diserang besar-besaran. Nah seperti itu akan saya gunakan ini. Tetapi jikalau memang tidak ada serangan, saya tidak menggunakan apapun sahabat. Paling cukup melakukan pemangkasan dengan cara membuang cabang-cabang yang sudah terkena atau cabang-cabang yang sudah diteluri atau dibuahi oleh semut tersebut ya, gitu ya. Atau untuk tanaman kopi kecil yang sudah terserang sangat ganas, itu saya bongkar, saya ganti yang baru seperti itu. Tapi jikalau sudah saya ganti yang baru namun terserang lagi, maka saya akan gunakan ini sahabat. Nah lalu Pak, ada apa dengan Regen ini Pak, kan gitu ya. Kenapa saya menggunakan Regen sahabat? Di Regen ini sahabat ya, ini banyak sekali kegunaan lain selain membasmi hama atau serangga-serangga atau trips seperti itu sahabat, yang mengganggu pertumbuhan tanaman kopi kita, baik kopi kecil ataupun kopi besar gitu. Namun di sini ada kelebihan lain, yaitu ZPT, zat pengatur tumbuhan. Nah jadi kalau kopi kita terserang sahabat, apalagi kopi masih kecil terserang dan sudah diteluri oleh semut-semut seperti itu, dan udah dihinggapi oleh trips, nah cocok pakai ini sahabat, karena ini bisa memperbaiki pertumbuhannya lagi. Jadi tanaman kopi kita yang tadinya terserang dengan brutal dan hampir mengalami kerusakan fatal, jikalau kita berikan Regen, maka akan pulih kembali. Namun ingat sahabat, pupuk tanah juga kita butuhkan gitu ya sahabat ya. Jadi jangan mengharapkan dengan Regen aja sahabat. Oke ya. Nah, nanti akan kita buktikan sahabat, kita basmi serangga dengan Regen. Nanti kita akan buktikan serangga-serangga yang mati karena terkena Regen ini. Oke, baik sahabat, sebelum saya praktekkan, saya langsung aplikasikan di dalam video ini secara langsung kepada sahabat tani, karena sekarang bukan zamannya teori doang, tetapi zamannya praktik dan pembuktian. Oke, sebelum saya melakukan itu sahabat, perlu saya terangkan kembali kepada sahabat ya. Regen ini sahabat, kalau kita tengok dari kegunaannya ya, fungsinya untuk menangani hama-hama, terutama trips sahabat tani. Namun padahal walaupun di sini tidak tertulis untuk membasmi semut, tetapi setelah saya coba dengan ini sudah puluhan kali sahabat ya, terbukti semut juga mati. Mungkin karena semut termasuk golongan serangga juga ya, termasuk hama juga gitu ya, tidak beda dengan trips gitu. Jadi serangan semut ini terjadi pada tanaman kopi kita itu akibat trips sahabat, atau kutu-kutuan ya, kutu-kutuan yang menelurkan, dan telurnya itu ada manis ya, seperti itu ya, ada manis-manisnya sehingga mengundang semut untuk memakan dan bersarang di tanaman kopi kita sahabat. Jadi itu kalau kita biarkan, jika memang serangannya sangat fatal, kita biarkan itu tanaman kopi kita mati sahabat. Kalau untuk tanaman kopi kecil itu bakal terjadi kematian. Kalau kopi yang sudah berbuah, kita bilang dari 5 tahun ke atas atau sampai 20 tahun, itu akan mengalami cabangnya rusak ya, daunnya keriting, bahkan mengecil sahabat. Dan bahkan juga di saat pembungaan terjadi, itu rontok seketika sahabat ya, rontok. Makanya itu perlu kita basmi sahabat, tetapi dengan saran dari saya sahabat, kalau serangannya sangat brutal silahkan kita gunakan. Tetapi kalau serangannya dengan limit kecil atau serangannya kecil-kecilan, sebaiknya pangkas saja dengan gunting. Karena di saat kita lakukan pemangkasan itu secara otomatis kita akan memilih cabang-cabang yang sudah terkena ya serangan hama-hama gitu. Dan sekaligus kita membuang ranting-ranting dan cabang-cabang kering tentunya sahabat. Nah, jadi lihat serangannya di kebun kita sahabat. Kalau serangannya fatal silahkan. Kalau serangannya kecil-kecilan masih bisa kita tanggulangi dengan pemangkasan, ya sudah pangkas saja. Dalam satu tangki kan 16 liter, berarti setengah tangki lebih kurang 8 liter. Jadi kalau dalam 8 liter ini saya gunakan satu tutup
ya, satu tutup saja sudah cukup. Tapi kalau untuk 16 liter ini saya biasa pakai satu tutup setengah begitu ya. Nah, jadi seperlunya sahabat, bagi yang terserang saja, ingat ya, bagi yang terserang saja, yang terserang brutal. Tapi kalau serangannya masih kecil-kecilan, masih bisa dipangkas, udah jangan disomprot sahabat. Kenapa? Kita setidaknya mengurangi efektivitas ya buruk yang terjadi pada tanaman kopi kita ya. Oke, baik sahabat tani ya, terlihat ini semutnya lagi raung-raung nih tuh, semut hitam sahabat. Nah ya, seperti ini. Semut hitam ini bukan hanya menyerang tanaman kopi kecil, namun juga kopi yang sudah sangat-sangat tua. Ini di depan sahabat tani 34 tahun ya, sudah sangat-sangat tua pun serangga tidak menyerah dan terus menyerang seperti itu sahabat. Nah, ini sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan nanti ini buahnya menghitam ya, berdebu hitam gitu ya. Dan lalu nanti belum sampai kuning, tiba-tiba menghitam dan rontok sahabat. Nah, oke, kita lihat, kita masuk ke dalam ya. Nah, di sini kita akan lihat langsung sahabat. Ini bahayanya serangan semut. Nah, seperti ini jadinya nih. Ya, nah itu semutnya masih ada itu. Santai-santai dia bersenang-senang deh tuh. Ya. Nah, seperti ini jadinya sahabat. Rusak. Nah, seperti ini. Ini kalau kita biarkan sahabat, ini lama-lama buahnya menghitam. Bahkan cabangnya sudah mulai juga menghitam. Aduh, ya Allah, kena gigit saya. Lumayan pedih juga nih sahabat. Mana tadi? Waduh, kena gigit. Oke. Ini lama-lama menghitam, cabangnya menghitam, lalu kering dan mati sahabat. Terus menyebar. Nah, seperti ini sahabat, tengok. Ya, dia. Bahaya laten nih sahabat ya. Kalau dibiarkan ini bisa merugikan kita petani kopi. Nah, sebentar lagi akan kita buktikan, kita lakukan penyepraian, kita semprot nanti serangga ini sahabat, nanti kita buktikan serangga yang matinya ya. Oke ya. Nah, ini sahabat, setelah dari sini nanti ini akan menyebar kontak kemari sahabat, akan kontak kemari. Nah, ini syukur-syukurnya ini, oh Masya Allah, sudah mulai ada gejala terserang sahabat. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia, aduh Masya Allah, terkena. Saya nggak menyangka sahabat terkena tuh. Nah, seperti ini jadinya nih. Kita biarkan sahabat ya. Ini udah menguning, kuning-kuning hijau, ini tandanya sudah terinfeksi. Ini mudah rontok sahabat. Kalau udah seperti ini udah akan rontok dianya nih. Tersenggol aja udah rontok sahabat. Nah, jadi kalau serangannya sudah brutal seperti ini sahabat, sebelum menular ke pohon-pohon lain, maka segera antisipasi, lakukan terus penyemprotan regen ya. Nanti ya sahabat tani ya, selain regen ada lagi produk-produk terbaik nanti ya akan saya bagi pada sahabat tani untuk mengatasi serangga-serangga. Yang jelas setiap produk punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Yang jelas untuk di regen ini kelebihannya sudah ada, yaitu ZPT-nya sudah ada. Jadi sekaligus mengobati tanaman kopi kita supaya tumbuh bagus lagi atau sehat kembali ya. Seperti itu. Nah, seperti gawat sahabat. Ini lama-lama terus menyebar ini. Ya, nah seperti ini sahabat, tengok. Ini menyebar kemari. Kalaupun tidak kemari, nah ini semutnya lagi menyeberang nih tuh. Ya. Itu ntar lagi kemari sahabat. Terus kemari menyerang seluruh tanaman kopi kita. Nah, ini pun sudah mulai ada sahabat ya, tapi halus sekali semutnya tuh. Sudah mulai sahabat. Nah, ini penyebabnya dasarnya ini sahabat akibat kutu-kutuan. Kutu-kutuan ini duduk di tanaman kopi dan bertelur ya, seperti itu ya. Lalu mengundang semut sehingga semut menyerang, memakan ya telur-telur dari kutu tadi, lalu menjadi sarang sehingga pertumbuhan kopi terganggu ya dan menghitam seperti ini. Oke, baik sahabat, kita akan lakukan perlakuan. Saya sudah tidak sabar lagi ya untuk membasmi serangga-serangga ini. Oke, mari simak tuh sahabat ya. Nah, masih bersegel ya sahabat ya. Oke, kita mainkan. Kita bolongkan dulu ya. Oke, cukup segini.
begini. Nah ya. Nah, jadi karena saya perlunya 8 liter aja, jadi saya berikan satu tutup aja, sahabat. Nah, seperti ini. Oke, baru kita taruh air. Oke, baik sahabat, sudah terisi ya, setengah, sekitar 8 liter sahabat. Waktunya kita lakukan penyepraian ya. Oke, baik, tadi di sini ya sahabat ya. Oke, kita mulai terus ya. Harus merata sahabat. Nah, lebih baik kita jangan gerak terlalu cepat ya, slow aja seperti sahabat. Yang penting merata ya. Nah, pada berhamburan semutnya. Usahakan sampai ke dalam sahabat, merata seperti ini. Arah kepalanya ke atas ya sahabat, seperti ini. Jadi semut yang bersembunyi di balik daun kena. Oke, baik sahabat tani, mari kita lihat pembuktiannya. Ada yang sudah mabuk ya sahabat, ini sudah mabuk, tuh udah mulai mabuk dia nih sahabat, tuh ya, bentar lagi mati juga. Oke, kita lihat sudah mati sahabat. Wah, ini ada, ini nih. Oke, kita ambil buktinya, ini dia. Nah, tuh ada yang sudah mati sahabat, tuh. Jadi cara kerja regen ini memang agak lambat ya, karena kontak lambung sahabat. Jadi tunggu beberapa menit baru akan kelihatan dia bermatian seperti ini sahabat. Itu makanya sebagian teman-temannya masih mabuk-mabuk ya, sebagian sudah pada mati sahabat. Nah, ini buktinya, dengan regen pun bisa sahabat ya. Tuh. Nah, oke, jadi sahabat tani, silahkan dicoba di tanaman kopi Anda yang terserang semut serangga-serangga. Silahkan memakai regen ya, karena terbukti sahabat. Jadi selain membunuh semut-semut, sekaligus juga memperbaiki struktur atau pertumbuhan kopi kita. Jadi kopi kita akan sembuh lagi karena ada kandungan ZPT-nya ya. Oke, untuk sahabat tani, untuk lebih lanjut mungkin ada yang lupa saya bahas di sini, silahkan di komen ya sahabat ya. Oke, kalau begitu sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.